A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Ketua Majelis Ta'lim Masjid Ar-Rahman, Ibunda sekalian yang hadir bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat beramal yang soleh, dan selalu kita ini berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dirahmati Allah, kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan selalu memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah berikan ini sangat luar biasa banyak. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-18 Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya Allah itu sangat-sangat bermurah hati kepada kita ibunda sekalian. Sangat-sangat memberikan kita keringanan di dalam hidup kita ini. Kenapa demikian? Karena kalau Allah mewajibkan kepada kita dan menuntut kita untuk selalu mensyukuri semua nikmat yang diberikan, kita tidak mampu. Coba kita bayangkan nikmat nafas yang kita hirup sekarang. Segar rasanya, mudah kita untuk bernafas. Bayangkan, ada nggak di antara ibunda sekalian yang kena sakit asma? Ada. Orang yang sakit asma itu kalau lagi kambuh susah bernafas, harus pakai ini lagi ya kan, obatnya lagi itu, baru mudah bernafas dia. Dulu waktu masa-masa COVID, karena saya kan di rumah sakit Profesor Dr. Tabrani juga, Dewan Pengawas Syariah di sana. Beberapa kali saya visit, tetap kita masuk memberikan support spiritual, ya, kita mendoakan pasien-pasien COVID. Jadi pakai pakaian lengkap bunda, pakai masker, pakai APD lengkap, berkeringat betul pakai itu, ya, sesak rasanya. Nah, pasien di sana dulu itu waktu kena COVID memang tidak bisa bernapas dia, susah dia bernapas, ditarik nafas, nah seperti sekarang ini. Masuk rasanya semua oksigen ke paru-paru kita. Tapi kalau orang yang kena COVID tidak bisa, ditarik nafas macam tak bernafas dia, susah. Nah sekarang kita enak bernafas. Ini semua nikmat dari Allah. Berapa kali kita bernafas dalam satu hari? Ada yang pernah menghitungnya? Detak jantung kita pegang. Kalau dihitung 1 menit lebih kurang 70 sampai 90 detak per menitnya. Baru per menit. Belum per jamnya, belum sehariannya. Kita udah berapa lama hidup? Ada yang 60 bunda. Nah, kalikan aja itu semua, berapa banyak kesyukuran yang harus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak betul. Maka Allah memberikan keringanan. Kadang-kadang hambaku ini lupa, ya sudah, nggak langsung Allah azab. Padahal dalam ayat ini disebutkan apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak pandai bersyukur, maka aku berikan azab. Tapi coba, kita masih banyak loh bunda, nikmat Allah yang belum kita syukuri, tapi Allah nggak mengazab kita kan? Nggak langsung diazab kita, enggak. Allah memberikan banyak
banyak sekali keringanan kepada kita. Allah tahu kita ini hamba-hamba yang sering lupa, sering lalai. Maka Allah menutup ayat tadi dengan apa? Innallaha laghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, diampunkan terus kita. Maha penyayang, disayangi terus kita, walaupun kadang-kadang kita suka lupa kita bersyukur, lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk terus bersyukur. Alhamdulillah. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Hari ini adalah hari di mana bagi kita umat Islam tahun telah berganti dari 1444 Hijriah menjadi 1445 Hijriah. Apa yang membedakan antara tahun 1444 dengan 1445? Angkanya, Ustaz, bukan angkanya. Yang membedakan adalah waktunya. Karena waktu merupakan makhluk yang Allah ciptakan, dan makhluk ini sangat kuat sehingga tidak ada makhluk lain yang dapat menghentikannya. Waktu itu makhluk Allah yang ciptakan. Tapi kekuatan dari namanya waktu ini tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Nanti Allah hentikan waktu ketika tiba kiamat. Allah yang mampu menghentikan waktu. Subhanallah. Waktu seberapapun kuatnya manusia, seberapapun hebatnya dia, kalau sudah berlawan dengan waktu, dia akan melemah. Orangnya kuat, umur 20 tahun, sanggup diangkat satu ekor sapi. Wah. Tapi coba lihat 30 tahun, 40 tahun kemudian. Jangan-jangan ketika 40 tahun kemudian, umurnya sudah 60, mengangkat gagang sapu pun tak mampu dia. Karena apa? Waktu yang melewatinya. Ibunda sekalian, saya yakin ini semua ibu ini cantik-cantik ini. Bidadari ini semua. Cuman waktu melewati ibunda sekalian ini. Sehingga kecantikan itu pun mulai pudar sedikit demi sedikit. Ya. Bukan salah siapa-siapa, memang itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dapat berulang kembali satu waktu yang sudah kita lewati sekarang. Gak bisa lagi mundur ke belakang. Gak ada namanya mesin waktu kita bisa mundur ke belakang, atau kita mau maju ke depan, ke masa depan. Gak bisa. Kita semua berjalan di dalam lintasan waktu yang Allah ciptakan, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Apa peringatannya? Di dalam surah Al-Asr Allah taala memberikan peringatan, wal asr, demi masa. Biasanya kalau kita itu bersumpah, maka apa yang kita ucapkan berikutnya itu adalah sesuatu yang penting. Sumpah, ini punya saya. Sumpah, saya ngelihatnya. Karena sesuatu yang kita katakan setelah sumpah itu adalah sesuatu yang benar-benar penting untuk kita katakan. Benar-benar kejadiannya, benar-benar hakikatnya demikian. Maka ketika Allah bersumpah atas nama waktu, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kenapa? Karena satu waktu yang telah berlalu tidak bisa terulang lagi. Tidak ada yang namanya pengulangan. Kalau sudah bertemu dengan waktu, maka hanya ada dua. Satu yang namanya kebanggaan. Kita merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia karena kemarin udah puasa gitu. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, yang maksiat kepada Allah, kita mencuri, kita mengambil hak orang lain, kita bergibah untuk orang lain, maka beberapa saat kemudian kita akan menyesal. Nah pun kita menyesal di dunia, kita akan menyesal di akhirat. Maka waktu ini berjalan
dan benar kata Allah Subhanahu wa taala, shadaqallahul azim, bahwa kita akan selalu berada di dalam kerugian kalau tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman ini, Bunda, adalah orang yang sangat beruntung. Kita hidup di dunia ini kan pilihannya dua. Ya, kalau nggak dapat nikmat, kita dapat ujian, cobaan, begitu. Dua aja itu. Orang beriman itu selalu beruntung. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Itu keuntungan untuk dia. Nikmatnya dapat, syukurnya dapat, berbalas surga di akhirat. Tapi kalau nggak dapat nikmat, dia dapatnya cobaan, dapatnya musibah, maka dia bersabar. Dan kesabaran itu mendapatkan pahala, pahala membawa dia masuk ke dalam surga. Beruntung kita orang beriman ini. Hidup kita di dunia ini bisa menjadi tabungan akhirat kalau kita beriman. Kalau memang dalam hidup di dunia ini kita beruntung, kita jadi orang kaya, kita dapat kesuksesan, semua itu kita laksanakan untuk keimanan kita, amal soleh kita nanti jadi pahala semua untuk akhirat, masuk dalam surga. Kalau kita termasuk orang yang nggak beruntung, miskin, ya, kena musibah dan lain-lain, tapi kita bersabar, kesabaran itu mendatangkan pahala-pahala mengantarkan kita kepada surga. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang kafir, seberapapun sukses dia di dunia, seberapa banyak pun dia berinfak, bersedekah di dunia, seberapa banyak pun kebaikan-kebaikannya, itu tidak akan membawa dia kepada akhirat. Hanya di dunia saja. Saya kenal banyak juga orang-orang yang tidak beriman, tapi baik. Mungkin Bunda pun pernah ada kenalan yang demikian. Orangnya baik, orangnya suka bantu orang lain, tapi nggak beriman. Nggak beriman. Baik untuk dia, tapi kebaikannya hanya terbatas di dunia. Dunia berapa lama lah? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Habis itu kan mati. Setelah mati apalagi manfaat untuk dia, kan nggak ada. Kebaikan yang kita lakukan di dunia, tapi kalau balasannya hanya di dunia, ya hanya sebatas umur kita. Makanya kalau kita beriman, kita beruntung. Ya, kenapa? Karena balasan kita ini akhirat, balasan yang selama-lamanya. Wa amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh itu adalah segala perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada bentuknya adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang memang disyariatkan, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti sedekah, seperti umroh, seperti haji, baca Quran, berzikir. Ini semua ibadah mahdoh namanya. Ataupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang bukan disyariatkan tapi mendatangkan manfaat dan keridhaan Allah. Misalnya kita bantu orang lain, misalnya kita mengutip sampah, ada sampah di jalan, ada sampah di masjid, kita kutip. Kan bukan bentuk ibadah langsung, tapi yang kita lakukan itu bernilai ibadah karena mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua yang kita lakukan ini namanya amal soleh. Ibunda di pagi hari memasak makanan untuk suami, untuk anak-anak, itu ibadah atau bukan? Dia dikatakan ibadah, tapi ghairu mahdoh, bukan ibadah yang dalam syariat. Nabi nggak pernah mengatakan, wahai istri-istri, masaklah untuk suami kalian. Nggak ada hadis begitu. Wahai para istri, ibu-ibu, ayo masalah untuk anak-anak kalian, maka kalian mendapatkan pahala sekian dan sekian. Nggak ada hadisnya, nggak ada. Ya. Tapi yang ibunda lakukan itu adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga, itu mendatangkan pahala. Tapi bukan bentuk ibadah mahdoh, tapi namanya ibadah ghairu mahdoh. Kan ibadah itu dua, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ini masuk yang ghairu mahdoh.
Ibunda di pagi hari berangkat menuju pasar belanja di sana. Itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah apa? Ghairu mahdoh. Para suami, bapak-bapak berangkat di pagi hari pergi bekerja. Itu ibadah atau bukan? Ya masuk kategori ibadah, tapi ibadah ghairu mahdoh. Semua itu bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beriman. Maka syarat pertamanya beriman dulu. Beriman, lalu kita bisa beramal soleh. Kalau kita tidak beriman, maka segala kebaikan kita nggak dihitung sebagai amal soleh. Ya. Apa disebut ihsan? Kebaikan. Tapi bukan amal soleh. Kenapa? Nggak beriman. Maka hati-hati. Ya. Amal soleh hanya bisa diraih oleh orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu begitu. Ya. Beriman dulu baru bisa beramal soleh. Lalu kalau orang yang nggak beriman gimana, Ustaz? Namanya ihsan, kebaikan. Baik. Dia bantu orang, baik. Dia sedekah, baik. Dia bantu-bantu, baik. Tapi bukan amal soleh. Karena amal soleh hanya ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena amal soleh itu tujuannya bukan kita untuk mendapatkan dunia. Nah, itu dia. Tujuan dari amal soleh kita dapat akhirat. Kita dapat ridha Allah. Kita dapat surga. Itu tujuan dari amal soleh. Kalau untuk kebaikan di dunia nih, misalnya saya kan pernah nanya-nanya juga. Ada pernah non muslim itu baik betul. Waktu Ramadan saya pernah diundang untuk ceramah di satu pesantren. Sponsornya itu perusahaan Buddha, ya, perusahaan Buddha banyak betul, ya. Semua santri dikasih uang saku, dikasih makanan, pondok pesantrennya dibantu, wah, macam-macam banyak betul. Tapi ya orang Buddha, ya. Bagi mereka itu apa? Bagi mereka itu dharma, namanya kebaikan. Kenapa? Kalau kita berbuat kebaikan, maka ya, Tuhan akan memberikan balasan kebaikan untuk kita juga. Dalam prinsip mereka begitu. Tapi kebaikan untuk mereka itu ada di dunia. Nama mereka harum, usaha mereka makin sukses. Iya, semakin mereka rajin sedekah. Ini orang non ya, orang non. Semakin rajin mereka sedekah, semakin sukses usaha mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan ihsan, bukan amal soleh. Kebaikan, ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan. Allah akan balas setiap kebaikan. Nah, cuma kalau orang yang tidak beriman, kebaikannya hanya ada di dunia, bukan amal soleh, namanya ihsan, ya. Maka setiap kebaikan orang yang tidak beriman, Allah akan balas di mana? Di dunia. Memang benar, mereka yakin sekali dengan itu, Bunda. Kita yang agak kurang yakin. Kenapa? Karena bagi kita orang yang beriman, balasan dari segala amal soleh kita itu ada yang Allah balas di dunia, ada yang Allah simpan untuk akhirat. Maka di Al-Quran disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di akhirat lebih bagus untuk kamu daripada yang di dunia. Amal soleh kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita, kurban kita, itu nggak usah diharapkan kita dibalas di dunia, terlalu sedikit. Kalau Allah balas di dunia semua, rugi kita. Dalam sebuah riwayat ada disebutkan begini, Bunda. Di akhirat nanti akan ada orang-orang yang terkejut dengan amal-amal solehnya yang begitu banyak, padahal dia merasa amalnya di dunia biasa-biasa aja. Dia terkejut, dia kok banyak betul amal soleh saya, timbangan di mizan itu berat betul kebaikan-kebaikannya. Padahal kalau ngelihat, ya kan kita tahu sendiri, memang di akhirat di mizan, kok banyak betul pahala saya. Maka yang ini penasaran, ya Allah, kenapa pahalaku kok banyak betul? Padahal aku amal-amal solehnya tuh pas-pasan. Ya kayak kita-kita inilah, sholat pas-pasan, puasa hanya Ramadan, ya kan, kurban ya kalau ada kemampuan, nah, kan begitu.
amalan biasa-biasa aja. Tapi kenapa kok banyak kali pahalanya? Maka disebutkan kepada dia, wahai fulan, itu amal itu adalah doa-doamu yang dulu tidak dikabulkan di dunia. Terkejut dia, hah? Jadi yang selamanya aku berdoa nggak dikabulkan itu diganti oleh Allah di akhirat? Iya. Dalam hatinya dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan semua doaku nggak ada yang makbul di dunia. Ayo, kalau kita kan enggak, ya Allah, mohon ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah sekarang ini juga, saat ini juga. Kalau nggak sekarang besok, jangan tunggu lama-lama. Mau gitu pula kita kan. Tapi nanti di akhirat kita nyesal, aduh, kok saya minta di dunia ya? Padahal kalau di akhirat besar betul. Begitu juga dengan amal soleh kita itu. Ya, di dunia kalau semua dibalas di dunia rugi. Contoh, ini contoh aja. Kita bersedekah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya, ya. Setiap sedekah yang kita berikan Allah balas 10 kali. Nah, coba lewat kotak infak depan kita, sedekah kita 5.000. Harusnya kita dapat berapa kemudian? 5.000 kali 10 berapa? 50.000. Ada nggak dapat 50.000 kemudian? Hari ini kita sedekah 5.000, ada nggak hari ini dapat 50.000? Ada yang dapat, ada yang enggak. Ya, ada yang dapat, ada yang enggak. Saya pernah sedekah 20.000, hari itu juga dapat 200.000 saya. Pernah, bukan enggak pernah. Pernah. Tapi di hari-hari lain enggak juga gitu. Nah, pada hari di mana kita dibalas 10 kali lipat di dunia, maka kita sudah berkurang nilainya di akhirat. Tapi kalau hari itu kita sedekah 5.000, di hari itu kita nggak dapat 50.000, maka berbahagialah. Kenapa? Karena 50.000 yang disimpan untuk akhirat. 50.000 di akhirat itu sangat berharga daripada 50.000 di dunia. Kenapa? Nanti di akhirat kita semua ini saling bermusuhan satu dengan yang lain. Terus terang aja. Kenapa bisa bermusuhan, Ustaz? Karena kita semua nyari pahala, nggak tahu lagi di mana pahala itu berada. Nggak bisa lagi dicari. Udah pas segitu tabungan amal pahala kita. Sementara kita kan nggak mungkin nggak ada dosa ya. Nggak mungkin kita nggak pernah nyakiti hati orang ya. Nggak mungkin kita nggak pernah ngomongin orang lain ya. Nggak mungkin kita nggak pernah membuat sakit hati orang lain kan. Orang lain akan datang minta, engkau dulu pernah menyakiti hatiku. Engkau dulu pernah menggibah aku, engkau dulu pernah memfitnah aku. Sekarang ganti. Kita gantinya di sana nggak ada pakai uang, pakai pahala. Nah, ketika pahala berkurang, kita pun ketakutan kita. Kenapa? Kalau sempat nilai pahala kita turun di bawah dosa kita, neraka udah itu tempatnya. Kita itu deg-degan ketika datang satu orang minta dibalas pahala. Kenapa? Kita pernah menyakiti dia, kita udah mulai deg-degan. Berapa banyaklah diambil oleh Allah di pahala kita. Diambil. Terkejut kita. Astagfirullah, kok banyak betul diambilnya. Ya, kita pikir sudah aman. Lupa datang lagi yang lain. Astagfirullah, iya pernah aku menzalimi dia. Mulailah diambil. Terkejut lagi kita. Aduh, ini udah mulai dekat-dekat nih. Kita takut, ya. Maka setiap amal pahala itu kita benar-benar perhitungkan gitu di akhirat nanti. Maka beruntunglah kita ketika kita beramal soleh di dunia, lalu Allah tidak balas amal soleh kita di dunia, kita beruntung karena semua disimpan untuk akhirat. Pernah ada yang datang kepada saya, Bunda, dia bilang, Ustaz, saya kok nasib saya sial betul ya katanya. Miskin saya ini. Padahal saya itu sholat, padahal saya itu puasa, saya sedekah juga seberapa saya mampu. Kok miskin saya ya katanya begitu. Ya. Dalam hati saya, ya Allah, apa engkau mau semua dibalas di dunia? Kadang-kadang ada yang begitu, nggak tahan dia, nggak sabar dia dengan cobaan hidup. Ada. Ya, maka perbanyak amal soleh kita. Kenapa? Setiap detik berharga. Dia nggak akan terulang. Setiap detik kita duduk di masjid ini, iktikaf kita, setiap detik dihitung pahala. Kalau kita duduk di rumah nggak dihitung. Kita duduk di rumah nggak dihitung pahala.
Tapi kalau kita duduk di masjid, iktikaf, kita dengar kajian kita, maka setiap detiknya pahala, pahala, pahala. Wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Ya, ada yang salah kita kasih tahulah kawan kita. Ya, ini salah, yang betul begini. Tapi menasihatinya juga wa tawasau bis sabr, harus sabar. Jangan mentang-mentang yang kita katakan yang benar kita marah-marah. Hei, salah itu. Kenapa begini. Sabar. Ya, menyampaikan sesuatu yang benar itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Benar yang kita katakan, tapi nggak mudah untuk disampaikan. Saya yakin ibundanya banyak sekali menasihati anak-anak bunda, ya kan? Tapi anak bunda pendengar semuanya. Apa nasihat bunda? Enggak juga, ya kan? Dan dikasih tahu, jangan begini nak, jangan begitu nak, jangan pilih ini nak, jangan pilih itu nak. Enggak mau dengar dia. Nah, udahlah kita bikin dalam hati. Lalu kemudian kejadian kan? Kan? Dulu mama sudah bilang, kau enggak mau dengar. Ya. Tapi kalau kita dulu marah-marah, ya rusak semua. Kan begitu. Tetap menyampaikan sesuatu yang benar harus dengan penuh kesabaran. Nah, baik, penutup dari kaji kita karena hampir jam 5 ini. Terkait dengan surah Al-Asr tadi, ada sebuah kisah yang menarik nih, yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dari seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini di masa Khalifah Umar menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As ini adalah orang yang sangat cerdas, pintar di bidang sastra, syair-syair Arab. Pada masa itu orang yang bisa bersyair Arab itu orang yang hebat, orang yang dipandang pada masa itu. Ya. Setiap orang kalau mau melihat apakah syair ini bagus atau enggak, maka dia datang kepada Amr bin As tadi. Wahai Amr, coba lihat ini bagus enggak syairnya. Jadi rujukan, jadi referensi dia, tokoh yang diagungkan untuk masalah syair-syair. Nah, dulu sebelum Amr bin As masuk Islam, Amr bin As ini kan sering dengar ayat-ayat Al-Quran. Dan dia tahu bahwa ayat Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Tahu dia. Kenapa? Karena Amr bin As ini tahu bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar baca tulis. Ya. Nggak pernah belajar baca tulis Nabi Muhammad. Masa kecilnya dihabiskan ngangon domba. Ngangon, kalau nggak ngangon domba, bantu pamannya berdagang waktu kecil. Jadi Amr bin As tahu, ini Muhammad ini nggak pernah belajar sastra, nggak pernah belajar syair-syair, tapi apa yang disampaikannya penuh dengan nilai syair. Ya. Tapi namanya hidayah belum datang, Amr bin As nggak percaya dia. Mungkin Muhammad itu cuma cari-cari referensi dari orang lain aja itu. Begitu pikirannya. Sekali waktu muncul seorang yang mengaku nabi juga, ya, di daerah Arab, namanya Musailamah Al-Kazzab. Ya, Musailamah si pendusta. Ngaku nabi dia. Nabi Muhammad diutus jadi seorang nabi. Dia ngaku juga nabi. Si Musailamah ini. Amr bin As mendengar ada orang yang mengaku nabi juga. Senang dia. Oh, cocok ini pikirnya. Muhammad punya Al-Quran, si Musailamah juga punya katanya. Mau kuadu aja lah antara nabi ini sama nabi sana nih, mana lebih hebat. Begitu kepikiran di Amr bin As. Maka Amr bin As berangkat menuju ke Musailamah Al-Kazzab. Datang dia sampai ke sana. Ketemu dengan Musailamah. Wahai Musailamah, apakah benar engkau mengaku sebagai seorang nabi? Benar, kata Musailamah. Musailamah kan pede aja dia. Betul. Apakah engkau juga mendapatkan wahyu dari Tuhan? Oh iyalah, dapat wahyu juga saya katanya. Oh gitu. Saya mau dengarlah kalau begitu kata Amr bin As. Kata Musailamah, surah apa? Bacalah katanya. Wal Asr. Dibaca Al-Asr. Amr bin As baca Al-Asr, dia hafalnya Al-Asr itu, padahal dia belum beriman lagi. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan?
er, er. Kan mirip kayak pantun atau puisi ya kan? A a a, a gitu. Wal asr ya fi khusr ya kan? Sabar kan er. Musailamah mendengar surah tadi. Ya, tertegun juga dia. Mantap juga ayat ini pikirnya. Tapi Musailamah nggak mau ngalah dia. Namanya dia seorang nabi palsu kan, ngaku-ngaku nabi. Sudahlah, sebentar katanya. Ini lagi turun wahyu kepadaku. Kata si Musailamah, lagi turun wahyu sekarang. Sabar. Dah turun wahyu katanya. Apa kata Amr bin As? Amr bin As mendengar. Ya, karena kalau surah Al-Asr itu kan dia pendek, bagus dan isinya kan luar biasa demi waktu yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, Musailamah nggak mau kalah. Ya, dia mengarang sebuah surah yang disebut dengan surah Al-Wabar. Wabar itu artinya kucing gurun. Jadi di gurun itu ada kucing, ya kucing. Nah, ya wabar katanya. Innama anti uznani wasadar, kan juga, ya kan? Wasairuki hafzun naqas atau hafrun naqar, gitu. Ada dua riwayat, hafrun naqar. Jadi er. Tapi coba kita bandingkan isinya. Wal asr, demi masa. Nah, kalau si Musailamah, ya wabar. Wabar itu kucing gurun. Ya. Innama anti uznani wasadar. Wahai kucing gurun, engkau punya dua telinga dan nampak dadanya. Nah, itu artinya itu. Wasairuki hafrun naqar, dan sepanjang hari engkau menggali-gali lubang. Cobalah, itu surah apa itu? Ya. Masa Allah menurunkan surah yang lucu kayak gitu? Ya kan? Amr bin As yang awalnya dia semangat ingin mendengar satu surah dari si Musailamah tadi, dia bilang apa? Ya Musailamah, wallahi demi Allah, kata Amr bin As, innaka ta'lam anni la a'lam annaka kazzab. Demi Allah Musailamah, kau juga tahu bahwasanya aku benar-benar tahu engkau itu pembohong, pendusta. Nggak ada turun ayat kepada engkau itu, ngarang aja engkau. Kenapa? Karena dari sisi bahasa saja udah nggak bagus, dari sisi makna juga nggak keren. Kucing gurun, apa itu? Surah apa? Ya, itulah. Kadang-kadang kita itu kalau memandang ayat-ayat Al-Quran karena kita nggak paham bahasa Arab ya, kita anggap baca Quran tuh gitu-gitu aja, padahal enggak. Kalau kita mendalami bahasa Arab, sastra Arab, kita akan benar-benar tertegun dengan keindahan bahasa Arab itu sendiri. Dari sisi bahasa dia bagus sekali, dari sisi makna dia mendalam sekali. Maka kita sambut tahun baru Hijriah ini dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, Bunda. Jangan mau jadi kita orang yang rugi karena kita menyia-nyiakan waktu, tapi isilah waktu kita dengan keimanan kita jaga. Dengan memperbanyak amal soleh, baik sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, istighfar kita, dan kita harus mau saling menasehati. Nasihati kawan kita, keluarga kita dengan kebenaran, tapi sampaikanlah kebenaran dengan penuh kesabaran. Jangan marah-marah. Ya. La taghdab falakal jannah. Jangan engkau marah, maka engkau dapat surga. Ini mungkin akhir dari kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semakin termotivasi untuk lebih memperbanyak amal soleh kita di tahun yang baru ini. Karena hakikatnya satu hari berlalu, satu hari kita semakin dekat dengan kubur kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Ada ibunda yang mau bertanya? Penutup ada? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Jelas sekali yang Ustaz sampaikan. Kami semua sudah termotivasi Ustaz. Tengoklah nanti kami pulang pengajian ini. Kami berzikir semua Ustaz. Kami nanti ngaji semua Ustaz. Kalau begitu bagus tuh. Berarti sampai kaji kita tuh. Ya, tuntas kajinya.
Baik, terima kasih Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya ada salah selama pengajian kemarin, ya, tahun kemarin, maka saya mohon dimaafkan kepada ibunda sekalian. Dan segala salah ibunda itu telah saya maafkan duluan, tidak ada salahnya. Mudah-mudahan kita saling memaafkan ini, Allah ridhoi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah sama-sama kita tutup kaji kita pada ba'diyah asar yang barokah ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.